Ya, Riser and Podcast listeners dimanapun Anda berada. Di episode KBC Rise Podcast kali ini, kita masih akan mendengarkan inspirasi, edukasi yang menyemangati setiap kita dalam menyikapi masa pandemi dan menghadapi situasi yang terjadi dimulai dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang kita juga harus terus jaga. Yang pada akhirnya kita semua selalu berharap bahwa kita dapat melewati masa-masa krisis ini dengan tetap berfokus kepada solusi yang bisa kita lakukan secara bersama. Ketika kita bersama-sama, kita menjadi kuat, baik sebagai sebuah keluarga, komunitas, dan juga masyarakat. Kita akan mendengarkan testimoni dan juga inspirasi dari para sahabat di Kingdom Business Community yang menjadi survivor, menjadi penyintas COVID-19 dengan latar belakang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Tapi satu hal yang paling penting, kita menghadapinya secara bersama dengan percaya bahwa kekuatan kita sesungguhnya adalah kebergantungan kita kepada Sang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak-Bapak Ibu semua, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, memberikan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati kesaksian saya ini sungguh menjadi berkat dan kekuatan buat Bapak-Bapak Ibu semua. Jadi saya pernah kena COVID ketika itu di bulan Januari, tepatnya tanggal 15 Januari. Saya kena berawal dari istri saya, kaget juga saya, waduh istri saya kok positif. Hari itu juga saya berangkat, saya antar istri saya ke Rumah Sakit Loborjo untuk dilakukan PCR. Langsung berdua saya dengan istri saya. Hasilnya keesokannya, besok harinya kami dapat kabar dari Loborjo, istri saya positif, PCR-nya, dan saya negatif, waktu itu masih negatif. Tapi karena istri saya positif, hari itu juga kita instruksikan teman-teman tes swab juga, dan termasuk warga saya, anak-anak saya, dan bahkan sampai ke pembantu saya lakukan tes antigen. Dan ternyata hasilnya, saudara, sangat mengagetkan, semuanya positif ya. Dua pembantu saya tidak positif, saya ada 3 pembantu, 1 positif, 2 negatif. Tapi waktu itu saya masih merasa saya negatif, karena PCR saya kan hasilnya negatif. Jadi saya melayani istri saya dan anak-anak yang positif, kebetulan rumah saya 2 lantai, yang positif isoman di lantai 2. Tapi tidak lama kemudian COVID ini memang penularannya luar biasa, keesokan harinya saya merasa tenggorokan gatal-gatal dan juga badan pegel-pegel, langsung saya tes juga, saya ikut-ikutan positif juga akhirnya. Jadi satu keluarga itu positif semua. Waktu kami positif saya memang kaget, stres, dan seperti nggak percaya begitu ya. Tapi ya udahlah, kita masih berusaha untuk menerima. Ya udahlah, kita terima keadaan ini, kita coba tenang. Saya ke dokter sama anak saya ke Rumah Sakit Columbia waktu itu dan diberikan obat. Setelah itu besoknya anak saya yang pertama yang sudah punya anak, jadi cucu saya ya, itu ya dia laporan sama saya lah. Tapi itu kok Austin batuk-batuk, sesak napasnya, dan badannya ada ruam-ruam merah-merah dan nangis terus. Cucu saya waktu itu baru 6 bulan umurnya. Ada ruam-ruam kulit, di kulitnya sini merah-merah, di perutnya ini juga merah-merah seperti kayak orang biduran ya. Dan yang paling parah adalah seperti orang cacar air gitu. Kalau digosok itu langsung pecah keluar airnya. Jadi cucu saya kesakitan, batuk-batuk dan sesak napas. Batuknya nggak berhenti-berhenti dan sepertinya kayak tersenggal-senggal gitu nafasnya, dan ada ruam-ruam kulit merah. Langsung saya panggil tenaga laboratorium, saya order home care gitu. Tenaga laboratorium datang ke rumah untuk PCR cucu saya. Dan keesokan hari ya hasilnya keluar, cucu saya baru 6 bulan itu dinyatakan positif. Nah, saat itu saya langsung rasanya marah, stres,
cemas gitu ya. Pokoknya waktu itu saya benar-benar kalut dan cemas gitu ya. Karena cucu saya masih baru 6 bulan sudah kena COVID seperti itu. Nah, tidak lama setelah itu saya ditelepon sama gembala sidang saya. Ditelepon, gembala sidang saya ngasih kekuatan kalau kamu marah-marah dan stres seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang terjadi nanti malah tambah imunitas kamu malah jadi turun gitu. Jadi sebelum itu saya sempat stresnya begini, Bapak Ibu. Jadi saya telepon teman saya dokter bilang harus dirawat di rumah sakit, ya, harus dirawat di rumah sakit. Ibunya sama anaknya harus satu kamar supaya dipantau keadaan dari bayi tersebut. Karena suatu waktu kalau terjadi masalah cepat ditertolong. Nah, saya mencari rumah sakit itu nggak ada yang kosong, semuanya penuh. Itu yang bikin saya tambah kalut lagi, tambah rasanya nggak karuan gitu. Jadi, wah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, saya kalutnya seperti apa, apalagi anak saya atau ibu dari cucu saya itu nangis terus melihat keadaan anaknya seperti itu. Nah saat-saat kondisi dalam keadaan seperti itu, gembala sidang saya telepon saya, memberi kekuatan kepada saya, mendoakan saya dan memberikan nasihat kepada saya, coba lakukan perjamuan kudus setiap hari di rumah. Nah, saya lakukan itu Bapak Ibu. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di dalam rumah tangga, saya lakukan perjamuan kudus di rumah setiap pagi. Istilahnya belum pernah lah, baru pertama kali itu saya melakukan perjamuan kudus yang saya pimpin sendiri. Selama ini kan saya hanya mengikuti dari gereja gitu ya. Dan yang saya sediakan itu juga rotinya hanya roti tawar yang saya potong-potong kecil. Dan karena tidak ada anggur, ya saya pakai air sirup. Tapi saya percaya bahwa itu kan hanya simbol saja. Tapi yang paling penting adalah saya meyakini, saya percaya dengan perjamuan kudus itu kuasa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tapi yang dilihat oleh Tuhan di sini adalah iman kita, ketulusan kita. Kita percaya, kita berserah penuh kepada Tuhan bahwa melalui perjamuan kudus ini, melalui roti melambangkan tubuh Kristus yang sudah hancur, menebus dosa-dosa kita, dan darah Yesus yang sudah mengalir di Gunung Golgota, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, pasti akan menyembuhkan sakit kita. Dan saya juga memberikan motivasi pada istri saya, pada anak-anak saya, dengan perjamuan kudus ini pasti COVID akan hilang dari tubuh kita dan kita pasti akan sembuh. Puji Tuhan, setelah melakukan perjamuan kudus itu, jiwa kami jadi lebih tenang. Itu yang paling penting. Saya tidak stres lagi, saya tidak kalut lagi gitu ya. Saya lebih berserah kepada Tuhan, percaya pasti Tuhan akan menyembuhkan kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, hari ke-10 atau tepatnya hari ke-11 lah, kita sudah mulai membaik, dan hari ke-14 kita tes antigen, semuanya negatif. Ya. Inilah berkat dari yang saya lakukan, berserah kepada Tuhan melalui perjamuan kudus yang saya lakukan, dan setiap hari saya juga berdoa, Tuhan Yesus mendengarkan doa saya dan keluarga disembuhkan dari sakit COVID. Demikian kesaksian dari saya, biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat dan kekuatan buat Bapak-Bapak Ibu semua yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit COVID di rumah. Ya, Rise Rain Podcast Listeners, salah satu hal yang paling penting ketika kita menghadapi situasi yang tidak terprediksi, yang tidak pernah kita duga dan tentunya tidak pernah kita harapkan sebelumnya adalah kembali untuk menyerahkan keyakinan percaya kita kepada Sang Maha Kuasa. Seiring proses kita kembali belajar percaya akan kedaulatan Sang Maha Kuasa, tentunya ada peran-peran yang kita harus lakukan. Tentunya ada hal-hal yang menjadi bagian kita, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat yang juga punya peran untuk mendukung pemerintah dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama.
testimoni berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana hati nurani kita tetap terpanggil. Sekalipun kita terpapar, dalam kondisi tersebut kita juga masih punya peran untuk peduli, untuk memperhatikan sesama dan menjadi saluran berkat, menjadi saluran keselamatan bagi sesama kita. Saya selama COVID itu hidup ikut prokes karena saya juga di asosiasi, saya juga mengsuggest banyak sekali prokes di sana gitu. Rajin antigen, ya kan, semuanya seperti itu, gak ada masalah. Hanya pada tanggal 26 Juli saya dapat telepon dari rumah orang tua saya, ibu dan suster, cuma berdua mereka, bahwa si ibu mual gitu istilahnya ya, lemas-lemas katanya. Saya udah langsung curiga ini COVID nih, saya bilang gitu loh. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah saya membawa antigen, saya tes mereka berdua, saya buka masker. Itu kesalahannya sangat-sangat besar. Tolong jangan diikutin ya. Keluarga, ibu semua tetap harus nakes yang menangani, jangan kita. Ya, 26 tuh hari Sabtu. Oke, Minggu tuh saya langsung batuk. Oke, saya cuci mobil 2 karena saya badannya nggak enak, saya cari keringat, ngos-ngosan nyuci mobil dua-duanya di sana. Saya sudah vaksin. Gitu loh ya, sudah vaksin 2 kali. Senin pagi ibu saya nggak kuat, dia jatuh di lantai, jadi suster telepon saya minta diangkat. Saya telepon adik saya, kebetulan adik saya ada di Serpong mau memeriksa jantung. Untung saja dia nggak datang. Kalau dia datang dia pasti kena lagi di sana. So intinya saya angkat dia di sana. Nah disitulah, itu Senin, Selasa saya langsung ada yang nggak bener ini pasti ya, pasti kena COVID itu berdua. Meskipun antigen kemarin saya negatif. Jadi saya langsung PCR ya pagi, lantas malam saya tunggu jam 12 malam saya buka email ternyata positif. Waduh, pusing setengah mati saya. Saya bilang ke istri, saya mesti pindah nih ke atas. Istri bilang udah besok aja deh. Itu kesalahan yang kedua terbesar. Mestinya udah harus langsung pindah ke sana gitu loh. Nah, jadi nomor 1 adalah serahkan ke nakes. Ketika sudah curiga, serahkan ke nakes. Jangan handle sendiri. You pasti kena. Itu 1, ya kan? Nah, itu hari Selasa saya udah mulai minta obat. Kita berempat, suster, ibu, saya dan istri minta obat dari dokter, dikasih 5 hari isoman. Oke. Nah, pada tanggal Juli 6 itu 3 hari terakhir saya napas udah ngos-ngosan. Oksi saya 89, lantas saya pakai tabung mentok 95, nggak bisa di atas 95, harusnya di atas 95 gitu istilahnya. Saya nekat pagi-pagi saya nyetir, saya cek darah dulu, dimer, lantas langsung saya telepon rumah sakit, Pak, dokter saya mau ronsen saat ini juga, saya ronsen juga di sana. Ketahuan keluar hasil pneumonia COVID langsung di sana. Dimer udah langsung 880, wah kena deh. Cuma dokter bilang tidak ada ruangan, nggak bisa rawat, waduh pusing setengah mati. Nah, untung saya dapat ini teman-teman KBC, Julian Fu, Oscar semua bikin grup di situ ya. Lantas mereka bergerilya cari di sana. Nah, ternyata dapat. Tapi akhirnya Bekasi Timur, pertama pagi saya masih pusing, ambil nggak ya seperti itu. Tapi siang sorean udah saya bulat, kayaknya saya mesti ambil. Oke, jadi saya kontak dokternya di sana, langsung check in, naik taksi sendirian ke sana, ke Bekasi Timur jam 8 malam, check in UGD di sana. Waduh, tuh UGD kecil penuh semua di sana, gitu istilahnya. Tetapi semua rapi dianalisa semuanya. Jadi ini namanya COVID, you mesti dapat semua data mengenai diri you di sana. Karena nyerangnya nggak cuma 1-2, tapi macam-macam di sana, gitu loh. Oke. Langsung besok-besoknya saya berpikir, wah istri saya mesti tarik. Ya, dia PCR positif. Jadi saya mesti tarik, saya mesti ambil. Dokter bilang, boleh Pak sekamar. Waduh, beruntung banget saya. Jadi bisa sekamar di sana. Ya udahlah, jadi kita dirawat di satu ruangan di sana. Yang aneh apa Pak? 2 hari saya di sana, napas saya bisa mulai dalam Pak. Saya bingung setengah mati, ini apa yang salah ya? Gitu. Di rumah saya nggak bisa napas, mandi saya ngos-ngosan, satu lantai saya ngos-ngosan, seperti itu istilahnya. Ya, tapi begitu di sana 2 hari saya bisa napas dalam. Saya latihan terus seperti itu gitu loh. Ya, saya asumsi ini adalah hasil infus dan obat-obatan di sana gitu loh. Oke. Nah, mulailah saya stay di sana
Sampai hari kemarin pulang tuh 11 hari. Jadi teman-teman semua di asosiasi, teman Kadin semua, Pak Handirawan semua call saya, doa bersama-sama semua. Pak Paulus juga ngundang saya doa. Cuma waktu itu saya harus harus doing medication, ada suster dokter, jadi saya nggak bisa ikut waktu itu gitu loh, ya kan. Jadi ini doa teman-teman tuh sangat-sangat powerful buat saya waktu itu ya. Lantas saya melihat di sini itu dia. Jadi rumah sakit tuh bagusnya apa? Kalau dirawat mendeteksi semua Pak. Saya punya liver 4 kali buruk, ya kan? Lantas asam urat naik, ya. Lantas apa lagi? D-dimer 880 turun 700, gitu. Pokoknya semuanya disikat sama dia. Obat-obatan Pak, vitamin itu namanya tiang infus udah kayak pohon duren. Ya, banyak banget obatnya di sana. Cuma saya don't mind sama sekali, sikat terus pokoknya di sana. Nah, sampai kemarin 11 hari. Tapi istri saya 5 hari sudah pulang karena dia pakai Avigan. Saya dapat beli dari teman saya, baik sekali dia, sohib saya, CEO-nya Family Mart, gitu ya. Dia punya Avigan, saya beli dari dia, dia kasih. Padahal itu satu-satunya di tangan dia, Pak. Setelah itu dia nggak bisa cari lagi, gitu loh ya. Satu strip itu 1,3 juta, butuh 4 strip. Nah, istri saya pulang duluan, gara-gara Avigan. Bagus sekali itu, gitu istilahnya. Oke, jadi istri saya diselamatkan, keluar dari red zone, rumah sakit, jadi saya tetap di sana, ya, untuk bisa finish di sana gitu loh. Nah, terakhir saya PCR masih CT 29, tapi dokter ngelihat saya perkembangannya bagus banget. Secara klinis tuh Bapak sudah sembuh ini secara klinis, tapi CT-nya masih 29. Jadi saya diminta pulang hari Jumat lalu gitu ya. Nggak apa-apa Pak, Bapak pulang aja, bawa obat-obatan semua di sana gitu istilahnya. Jadi ini kombinasi antara hasil PCR dengan klinis. Nggak bisa CT doang. Oke, jadi CT itu bisa menggambarkan bangkai-bangkainya virus, Pak. Jadi 3 bulan ke depan kalau saya PCR bisa aja nih, saya positif terus gitu loh. Tetapi secara klinis saya sudah sembuh. Selama ada 3 hal, tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada panas. Saya selama COVID tidak ada panas, Pak. Ya, tidak ada panas, cuma batuk doang. Pilek juga nggak ada. Rasa saya semua masih ada semua, penciuman semua masih ada di sana. Istri saya penciumannya nggak ada di sana. Jadi setiap orang kan beda-beda di sana, gitu loh. Nah, pelajaran yang saya ambil, jangan anggap remeh. Oke, COVID jangan dianggap remeh. Memang 5 hari saya gagal, istri saya juga gagal di rumah, ya. Tetapi begitu dirawat, saya sangat safe. Saya tidak takut dengan COVID. Dulu memang saya dengar-dengar ya dari Pak Dino Patijalal, bos saya, dia bilang, waduh jalan 3 meternya susah setengah mati. Nah itu saya rasain ternyata gitu ya. Tapi saya tidak takut sama sekali karena saya tahu COVID bisa disembuhkan, gitu istilahnya. Tetapi juga jangan over ketakutan gitu istilahnya, karena semua kasih tahu bahwa imun semua. Saya di rumah sakit merasa sangat-sangat aman. Itu dia yang bedanya Pak. Kenapa kalau dirawat sama di rumah tuh bedanya di sana? Karena di sana disikatin obat terus, ya dimonitor terus ya, EKG dimonitor setiap hari. Nah jantung saya masih berdebar-debar di sana gitu istilahnya. Nah terakhir saya pulang tuh masih tekanan darah saya masih 150. Itu yang dokter kasih saya banyak sekali obat. Oke. Nah, saya cuma alasan satu, suster saya kagak bisa tidur. Tiap jam 3 pagi tuh ribut banget di depan, saya bilang begitu loh istilahnya. Nah, saya pulang, sekarang saya monitor, dikasih obat semua, udah 120 gitu istilahnya. Jadi udah mulai oke, saya tiap hari exercise, karena di rumah sakit kan susah exercise di sana. Ini tiap pagi saya exercise di sini. So, Bapak Ibu, saya cuma dapat firman selama COVID kemarin 11 hari, saya pulang naik taksi sendiri, ya, selama dari awal saya sudah dapat firman bahwa nafas dan kehidupan ya yang ada di saya itu dari Tuhan. Jadi nggak ada yang berhak ambil kecuali Tuhan lagi sendiri di sana. Hanya Dia yang berhak cabut dari saya itu, gitu loh. Kedua adalah kalau belum waktunya nggak akan bisa mati-mati Bapak Ibu kalau belum ada waktunya di sana. Dan saya yakin sekali misi saya masih besar. Di KBC lah, di mana-mana, semua saya melayani teman-teman semua di sana. Bahkan saya di rumah sakit aja melayani, Pak. Itu namanya obat-obat 3 itu yang paling dicari, nggak ada. Saya bantu cari, saya kontak timnya Pak Luhut lah, semua satu-satu ya semua Afu dan Oscar dan teman-teman tahu semua lah, kita di grup cari sebasa. Bahkan saya tiap hari monitor kamar kosong, Pak. Ya, siapin teman-teman yang mau masuk di sini, langsung saya WA, siapa mau masuk sini, mau sini. Ya, seperti itu. So, jadi intinya, kalau ICU penuh, Pak, ada 16 bed itu full semua, nggak bisa dapat. Tapi kalau rawat, bisa. Nah, itu yang saya bisa. Ke depan saya akan terus bantu ini, siapa yang mau dirawat, silakan di sana. Karena memang full, gitu loh. Ibu saya terlalu lama nunggu 4 hari untuk dapetin ICU di Gading Pluit. Jadi, paru-paru dia putih, gitu loh.
Nah, terakhir saya last minute lagi, Pak. Ya, ini teman-teman KBC semua kasih ambulans. Pak Yonatan kasih ambulans. Alamat langsung saya booking. 24 hours dia bisa jalankan. Saya masih punya filenya, teleponnya. Lantas juga UGD, saya telepon saudara saya di Siloam. Dia bilang nggak bisa 3 kali. Tetapi terakhir dia bilang, Pak, sebentar, saya ngomong dulu bentar. Nggak apa-apa, you take time. 5 menit. Akhirnya masuk, Pak, di sana. Nah, ibu saya masih dirawat di sana. Oke, saya rasa COVID sudah selesai. Tadi hasil ronsen sudah sangat-sangat beda, Pak. Dulu masuk itu putihnya banyak sekali, tetapi tadi udah ada hitamnya di sana. Nah, ini berarti bahwa memang COVID bisa disembuhkan. Tidak perlu takut. Oke, orang bilang permanen, ya mungkin permanen, tetapi saya tidak pernah takut. Ronsen saya dikatakan sangat menipis, Pak, putihnya di sana. Jadi makanya saya dibolehkan pulang. Itulah ya. So intinya jangan takut, ini COVID bisa disembuhkan. Kita doa, hati tenang, aman, nyaman semua. Oke, teman-teman jagain semua. Oke, sekarang juga saya bantu teman-teman akan stok obat-obat, kasih teman-teman yang butuh obat-obat, karena kemarin kehabisan banyak sekali obat di sana. Oke, jadi tapi terakhir sudah saya dengar dari beberapa teman, obat-obat yang penting sudah masuk di sini. Gitu. Yang meninggal udah ada, Pak. Jangan angpremeh itu saya bilang. Jadi ini dia, jangan telat ya, take decision di sana, jangan takut, damai saja. Tetapi obat itu canggih, dokter juga canggih, tapi udah pasti yang paling penting adalah doa, Pak. Doa teman-teman luar biasa, ya, kita didoakan semua seperti itu. Ya, Riser and Podcast listeners, pada akhirnya kita hanya memiliki satu pilihan, bahwa ketika kita benar-benar mendukung pemerintah dan masyarakat, ada satu hal yang tidak bisa tidak kita harus terus hidupi, yaitu keyakinan kita bahwa Tuhan Sang Maha Sempurna tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita memilih, ketika kita secara bersama, bersahati, memohon dan percaya bahwa Tuhan bersama kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dan tidak akan pernah meninggalkan kita, utamanya dalam menghadapi masa pandemik COVID-19 ini. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa setiap proses yang kita alami, bahwa setiap hal yang kita lakukan sebagai upaya dalam menghadapi pandemi tidak pernah lepas dari kendali, dari penyertaan dan perlindungan serta kasih setia Tuhan. Secara bersama, ini saat yang tepat dan tidak pernah terlambat untuk bersama-sama peduli, bersama-sama bersahati, bersama-sama percaya bahwa bersama Tuhan kita akan mampu menghadapi segala situasi yang ada. Ya, shalom teman-teman semua. Sungguh senang sekali hari ini saya bisa sharing bersama dengan Anda. Tadi kesaksian, setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda dengan masing-masing. Jadi saya harapkan pengalaman yang berbeda-beda ini bisa dijadikan sesuatu yang different gitu ya. Jadi nanti pengalaman saya juga jangan dianggap seperti apa, karena memang tiap kita punya pengalaman dan tergantung dari pengalaman kita gitu ya. Jadi saya harus pakai disclaimer ini dulu, pengalaman seperti ini dari tiga berbeda. Saya mau cerita ini dulu sebelum nanti bagaimana kita menyikapi hal ini. Saya yakin yang sudah biasa dengan perjamuan kudus pendeta, tapi saya melihat dari segi sesuatu yang lain. Karena saya bukan pendeta, jadi saya pakai ayat-ayat yang menurut saya akan menguatkan kita. Yohanes 6:51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi yang pertama teman-teman semua, kenapa kok saya ajak hari ini kita berdoa mendengarkan firman dan perjamuan kudus? Karena dasarnya firman.
Dasarnya firman Tuhan bilang, roti atau daging yang kita makan, daging Tuhan itu kuberikan untuk hidup dunia. Bukan hidup akhirat, hidup dunia, yaitu tubuh. Dan jikalau kita tidak makan daging, kita tidak mempunyai hidup. Kenapa? Kita berjuang di dunia dengan kekuatan tubuh kita sendiri. Jadi kalau tubuh Tuhan kita makan, kita bersama dengan Tuhan, dengan janji Tuhan, itulah yang dibilang hidup itu. Dan bukan hanya hidup, kalau sudah makan daging dan minum darahku, selain hidup dunia, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi perjamuan kudus ini punya dua arti yang luar biasa. Yang pertama, untuk hidup dunia, ayat 51, dan untuk hidup yang kekal. Karena dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Kenapa Tuhan membangkitkan kita pada akhir zaman? Karena di dalam tubuh kita ada tubuhnya. Di dalam darah kita ada darahnya. Itu yang menyebabkan kita bisa dibangkitkan. Tubuh yang mati, yang tidak punya tubuh Tuhan dan darah Tuhan akan tetap mati. Itu the power of perjamuan suci. Kenapa ada kebangkitan kita pada akhir zaman? Karena di dalam kita ada hidup yang kekal, ada daging dan darah Tuhan. Ini yang paling pertama. Kenapa saya believe perjamuan kudus itu luar biasa. Saya harapkan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, sebab dagingku itu benar-benar makanan loh. Darahku itu benar-benar minuman. Walaupun kita hari ini Anda pakai crackers, Anda pakai roti putih, air putih, itu gak apa-apa. Karena yang penting iman kita mengatakan yang kita makan hari ini itu benar-benar makanan. Dan yang kita minum hari ini benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Begitu kita makan, kita bersama hari ini tinggal di dalam Tuhan. Jadi waktu kita makan, kita ditarik oleh Tuhan. Kau bagianku ya. Dan Tuhan ditarik di dalam kita. Aku di dalam dia. Jadi waktu kita makan perjamuan kudus, benar-benar ini makanan dan minuman yang membuat Immanuel itu terjadi. Ya secara fisik, bukan hanya spiritual, fisik seakan-akan ada kita ngundang Tuhan hadir lewat tubuhnya dan dagingnya atau darahnya masuk ke dalam hidup kita. Ini adalah bagian lambang bagaimana kita secara fisik dan secara rohani akan mengaruhi emosi kita. Sekali lagi kita bertempur tuh daging, fisik, daging, sama rohani kita. Bertempurnya di mana? Di emosi kita, di roh kita. Makanya Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Tenang, jangan grogi, tapi Pak Yonggi, Pak Sabto, jangan gini. Itu pertempurannya di jiwa. Iman boleh kuat, tubuh lemah, pertempurannya di jiwa. Iman kuat, tubuh lemah, tubuh kuat, nggak akan grogi. Kita nggak mungkin hati yang gembira adalah obat, kalau iman kita nggak kuat. Ini pertempurannya di jiwa. Dan iblis itu nyerang jiwa kita. Intimidasi. Kamu mau mati, kamu panas kan, kamu perasaan kan. Walaupun iman kita strong, kalau tubuh kita lemah, nggak bisa. Kita terintimidasi. Ini bukan soal motivasi, tapi ini firman. Engkau harus berani mengimani ini. Daging Tuhan adalah mana. Itu sebabnya 1 Korintus 11 ayat 23. Paulus setelah tadi Yohanes, murid yang dikasih Tuhan mengatakan kalimat yang strong itu. Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Waktu kita makan tubuh ini makanan yang sesungguhnya kata Yohanes, peringatan. Tuhan, engkau sudah mati, engkau sudah dihancurkan untuk saya, untuk kelemahan saya. Untuk ketidakbenaran saya, untuk ketakutan saya, akui untuk ketakutan saya, untuk kekurangan iman saya. Tapi justru ini aku terima tubuh ini menjadi peringatan, engkau sudah mati buat saya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan. Ya cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Jadi waktu kita minum cawan ini, kita mendapatkan perjanjian baru. Perjanjian apa? Roh Kudus tadi, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Itu adalah hari ini. Begitu kita makan perjanjian baru, kamu tidak piatu kok. Waktu kamu makan tubuh ini, Roh Kudus akan ada di tempatmu. Engkau akan ada di ini. Ini yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang menjadi peringatan waktu engkau menerima ini,
Tadi firman Tuhan katakan, kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Di waktu kita makan dan minum, ingat Tuhan Immanuel. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ini loh Tuhan, kematianmu buat kita, meyakinkan. Kalau engkau sudah mati buat saya, cukup. Iblis nggak mungkin mengalahkan kita. Itu keyakinan kita, itu sebabnya. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita nganggap sembarangan, makan roti sembarangan, tidak percaya, pokoknya melakukan yang sembarangan, karena ini bukan roti sembarangan, bukan minum cawan, dia berdosa loh terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ya artinya apa? Yang kita makan tuh sacred betul-betul. Ini representasi Tuhan. Bukan hanya lambang loh ini. Ini bukan lambang loh. Ini adalah tubuh dan darah dalam bentuk roti dan anggur. Kalau kita tidak layak bahaya. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sudah itu ia makan roti dan minum. Apakah engkau percaya bahwa yang kau makan adalah tubuh dan darah Tuhan? Dan kalau kita makan, kita mendapatkan bagus. Mendapatkan sesuatu janji. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Tapi kalau kita makan dan minum mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat. Artinya apa? Kita akan kuat dan sehat dan tetap kuat. Hello Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.